Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat cerdas generasi bangsa, apa kabar? Semoga tetap baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Badan Usaha Perekonomian Indonesia. Kira-kira ada yang tahu nggak sih apa itu badan usaha? Kayaknya masih banyak yang belum tahu nih. Jadi, badan usaha adalah satu kesatuan organisasi yang melakukan proses produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tujuan mencari laba. Di Indonesia sendiri, badan usaha terbagi menjadi dua. Yang pertama, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Yang kedua yaitu badan usaha milik swasta. Yang akan pertama kali kita bahas yaitu BUMN dan BUMD. Badan usaha milik negara merupakan badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh negara. Sedangkan badan usaha milik daerah adalah sebuah badan usaha yang didirikan, dikelola, dimiliki, dan juga diawasi oleh pemerintah daerah. Dalam perjalanannya, BUMD ini diatur oleh peraturan daerah atau Perda. Peran badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dalam perekonomian. Peran BUMN diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang mengatakan bahwa peran BUMN untuk memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagaimana dalam pembukaan UUD 1945. Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN memiliki peran sebagai penyediaan barang publik. Yang kedua, pelaksanaan pelayanan usaha kecil dan koperasi. Yang ketiga, sebagai salah satu sumber penerimaan negara signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen, dan hasil privatisasi. Yang keempat, untuk memperluas lapangan kerja sehingga mengurangi angka pengangguran. Yang kelima, sebagai mitra kerjasama dengan badan usaha swasta. Selanjutnya, peran badan usaha milik daerah. Dalam sistem perekonomian, BUMD berperan untuk mengusahakan pemerataan pembangunan daerah atau nasional, penyedia barang dan jasa bagi masyarakat, sumber pendapatan asli daerah, dan kesempatan pekerjaan bagi masyarakat. Bentuk-bentuk badan usaha milik negara. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, badan usaha milik negara ini terbagi menjadi dua, yaitu badan usaha umum dan badan usaha perseroan. Perusahaan umum atau Perum. Perusahaan umum atau Perum merupakan BUMN yang seluruh modal dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Tujuannya untuk menyelenggarakan usaha kepentingan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Misalnya perusahaan Damri, perusahaan Bulog, dan lain sebagainya. Perusahaan perseroan merupakan perusahaan badan usaha milik negara yang modalnya terbagi atas saham, di mana paling sedikit 51% sahamnya dimiliki negara dan bergerak di salah satu bidang produksi. Tujuannya menyediakan barang atau jasa bermutu dan berdaya saing kuat dan mencari keuntungan untuk meningkatkan nilai dan badan usaha. Misalnya, PT PLN Persero, PT Kereta Api Indonesia Persero, dan lain sebagainya. Oke nih, kita lanjut membahas mengenai jenis-jenis badan usaha milik daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 5, jenis BUMD terdiri dari perusahaan perseroan daerah dan perusahaan umum daerah. Kira-kira apa ya maksudnya? Perusahaan perseroan daerah artinya badan usaha milik daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham dan seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Sedangkan perusahaan umum daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Berdasarkan kategorisasinya, BUMD dapat dibedakan menjadi dua golongan. Yang pertama,
Perusda untuk melayani kepentingan umum. Yang kedua, Perusda untuk tujuan peningkatan penerimaan daerah dalam PAD. BUMD yang bergerak dalam berbagai bidang usaha yaitu jasa keuangan dan perbankan, jasa air bersih, dan berbagai jasa dan usaha produktif lainnya. Setelah membahas mengenai berbagai BUMN dan BUMD, adapun kelebihan dan kelemahannya nih. Untuk kelebihan dari BUMN yaitu berusaha pada sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak, menyediakan barang dan jasa publik untuk kesejahteraan masyarakat, serta membantu keberadaan usaha lainnya supaya dapat berusaha lebih baik. Sedangkan untuk kekurangan dari BUMN tersendiri karena sebagian BUMN bertujuan memberikan layanan pada masyarakat, seolah-olah BUMN tidak perlu efisien dalam pengelolaannya. Maju mundurnya BUMN tergantung dari niat baik para penentu kebijakan, lambat dalam mengambil keputusan, serta seringkali sulit memperoleh keuntungan. Selanjutnya, kelebihan dari BUMD yaitu berusaha menyediakan barang-barang untuk kebutuhan pemerintah daerah. Yang kedua, sumber pendapatan asli daerah, menyediakan lapangan kerja, serta memberikan keamanan kerja bagi pegawainya. Sedangkan kelemahan dari BUMD, pengelolaannya menyangkut birokrasi sehingga BUMD kurang cepat mengambil keputusan, sering kekurangan modal, serta maju mundurnya BUMD tergantung kepala daerah karena yang mengangkat dan memberhentikan direksi adalah kepala daerah. Setelah kita membahas mengenai BUMN dan BUMD, sekarang kita akan membahas mengenai bentuk badan usaha yang kedua, yaitu badan usaha milik swasta, di mana keberadaannya ini sangat membantu bagi pemerintah maupun masyarakat. Nah, untuk memahami badan usaha milik swasta lebih lanjut, yuk kita simak video berikut ini. Jadi, badan usaha milik swasta merupakan badan usaha yang seluruh modal dan pengelolaannya ditangani oleh masyarakat, baik perorangan maupun persekutuan. Badan usaha milik swasta sendiri dibedakan atas dua, yaitu badan usaha swasta dalam negeri dan badan usaha swasta asing. Ciri-ciri badan usaha milik swasta. Adapun ciri-cirinya yaitu dimiliki persekutuan atau perseorangan, pemilik dapat bertindak sebagai pengelola, sedangkan pengelolaan diserahkan kepada tenaga profesional. Keuntungan menjadi tanggung jawab pemilik, serta keberhasilan atau kegagalan badan usaha bergantung pada kecakapan pemilik. Perbedaan perusahaan swasta dan badan usaha milik swasta. Perusahaan swasta merupakan perusahaan yang bergerak di bidang bisnis dan dimiliki oleh organisasi non-pemerintah dan pemegang saham yang bertujuan untuk menawarkan barang atau jasa yang diproduksi. Sedangkan badan usaha milik swasta merupakan organisasi yang terdiri dari sekumpulan perusahaan swasta yang bertujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Nah, jadi hal tersebutlah menjadi perbedaan antara perusahaan swasta dan badan usaha milik swasta. Kita lanjut mengenai peran badan usaha milik swasta dalam perekonomian Indonesia. Selain BUMN dan BUMD, BUMS berperan juga dalam perekonomian Indonesia. Beberapa di antaranya, yang pertama yaitu membantu pemerintah dalam mengusahakan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang tidak dapat ditangani oleh pemerintah. Yang kedua, membantu pemerintah untuk memperbesar penerimaan negara dalam bentuk pajak. Selanjutnya, membantu membuka kesempatan kerja dan ikut menanggulangi masalah-masalah pengangguran, kriminalitas, dan kerawanan sosial lainnya. Serta membantu pemerintah dalam menciptakan peluang usaha baru yang memberikan kontribusi positif. Bentuk-bentuk badan usaha milik swasta. Bentuk BUMS yang pertama yaitu firma. Firma dibentuk oleh 2 orang atau lebih dan para pendirinya memiliki tanggung jawab penuh terhadap usaha tersebut. Modalnya berasal dari pendiri firma, sedangkan keuntungannya dibagi sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya.
Adapun kelebihan firma yaitu proses pembentukannya cukup mudah, tinggal mengurus akta perjanjian di depan notaris. Lebih mudah dikelola dan dikembangkan. Pasalnya, anggota firma memiliki tanggung jawab yang sama. Sedangkan kekurangannya yaitu rentan terjadi konflik internal, serta firma terancam bubar apabila ada anggota yang mengundurkan diri atau meninggal dunia. Yang kedua, Commandeer Partnership merupakan badan usaha yang didirikan atau dibentuk oleh dua sekutu atau lebih yang di dalamnya terdapat pihak yang aktif dan yang pasif. Sekutu aktif adalah yang menyediakan modal sekaligus mengurus badan usaha tersebut, sedangkan sekutu pasif hanya menanamkan modal tanpa terlibat dalam hal operasional. Adapun kelebihan dan kekurangan dari CP. Yang pertama, kelebihannya yaitu lebih mudah mengumpulkan modal dalam jumlah besar. Dan yang kedua, karena prinsip persekutuan, maka badan usaha ini lebih mudah dikembangkan. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu modal yang ditanamkan di perusahaan sulit ditarik lagi. Dan baik kerugian maupun utang, semuanya harus ditanggung oleh seluruh anggota. Persero atau perusahaan perseorangan merupakan badan usaha yang dikelola oleh satu orang saja tanpa melibatkan pihak lain. Artinya, baik modal kegiatan usaha maupun resikonya ditanggung oleh pemilik. Adapun kelebihan Persero yang pertama membutuhkan modal yang relatif kecil, mudah dikelola dan dikontrol, serta laba sepenuhnya untuk pemilik usaha. Sedangkan kekurangan Persero yaitu usaha kesulitan berkurang karena keterbatasan modal, serta kerugian harus ditanggung sendiri. Bentuk BUMN selanjutnya yaitu perusahaan terbatas, merupakan badan usaha yang terbentuk dari persekutuan modal. Artinya, modal dalam badan usaha ini terbagi atas beberapa saham. PT sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu tertutup dan terbuka. Adapun kelebihan dari PT yang pertama lebih mudah mendapatkan modal, peralihan kepemimpinan relatif mudah sehingga kelangsungan PT bisa terjamin. Tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas modal yang ditanamkan di perusahaan tersebut. Sedangkan kekurangannya, prosedur pembentukan PT lebih rumit dengan biaya relatif tinggi, serta adanya pajak perusahaan yang bisa mengurangi keuntungan. Selanjutnya, kelebihan dari badan usaha milik swasta yaitu dapat memperoleh modal dengan cepat, memberikan sumbangan pajak pada kas pemerintah, menyediakan barang dan jasa secara optimal, membuka kesempatan kerja yang lebih luas, memberikan kontribusi yang baik dalam menaikkan produk domestik produk, dan yang terakhir dapat mengambil keputusan dengan cepat dan juga cekatan. Selain itu, adapun kekurangan dari badan usaha milik swasta yang pertama itu devisa mengalir ke luar negeri, lebih mementingkan keuntungan yang hendak diperoleh tanpa memperhatikan lingkungan sekitar, mengalami beberapa kendala dalam masalah pinjaman, dan sering kali timbulnya persaingan yang tidak sehat dan sering terjadi beda pendapat. Baiklah, selanjutnya jenis-jenis badan usaha milik swasta. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa badan usaha milik swasta ini terbagi menjadi tiga, yaitu nasional, asing, dan campuran. Yang pertama nasional, artinya badan usaha yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya dimiliki oleh masyarakat atau pengusaha dalam negeri. Yang kedua asing, artinya badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh warga asing. Dan campuran, artinya penggabungan dari BUMS nasional dan asing, di mana modalnya dimiliki oleh perusahaan atau warga asing atau lokal, serta yang dapat didirikan melalui kerjasama. Nah, materi terakhir kita yaitu tahap-tahap mendirikan badan usaha milik swasta. Adapun tahap pertama yaitu mengurus akta pendirian. Tahap kedua, mengurus surat domisili perusahaan. Tahap ketiga, mendaftar wajib pajak untuk perusahaan. Tahap keempat, pendaftaran ke pengadilan negeri. Dan tahap selanjutnya yaitu mengurus surat izin perdagangan. Serta tahap terakhir yaitu mengurus tanda daftar perusahaan.
Nah, itulah langkah-langkah dalam mendirikan badan usaha milik swasta. Oke nih, setelah kita memahami dan menyimak video sebelumnya, yuk kita melakukan post-test untuk menilai pencapaian yang sudah siswa pahami dari video materi yang telah diberikan. Post-test yang pertama, BUMD memiliki peranan di perekonomian Indonesia, salah satunya sebagai pelaksanaan pelayanan pembangunan usaha kecil dan koperasi. Pernyataan tersebut benar atau salah? Jadi, pernyataan tersebut salah karena peranan tersebut merupakan peran dari BUMN. Pertanyaan kedua, dalam menjalankan perusahaan perseroan, hendaknya modalnya terbagi saham paling sedikit 51% yang dimiliki negara. Pernyataan tersebut benar atau salah? Jawabannya, pernyataan tersebut benar. Sekian materi kita kali ini, sampai jumpa di materi selanjutnya. Tetap semangat dalam berproses ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.